Oke, baiklah para pecinta dan penggemar fisika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep percepatan, perlajuan, dan perlambatan. Apa sih sebenarnya percepatan itu? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, sedangkan perlajuan itu adalah perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Perlambatan itu adalah percepatan atau perlajuan yang bernilai negatif karena adanya penurunan kelajuan atau kecepatan. Misalkan waktu Anda mengendarai mobil, tiba-tiba Anda menginjak rem, tentu saja mobil Anda akan diperlambat atau mendapat perlambatan. Oke, lanjut. Nah, percepatan itu adalah besaran vektor. Selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Nah, sedangkan perlajuan itu adalah skalar, hanya memiliki nilai. Sedangkan perlambatan itu adalah vektor lagi, memiliki nilai dan arah. Oke, sekarang kita membahas percepatan ya. Nah, percepatan secara kalkulus kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah percepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu ada karena perubahan kecepatan setiap detiknya itu tidak sama gitu ya. Jadi ada rata-ratanya. Nah, percepatan rata-rata itu dirumuskan seperti ini ya, delta V per delta T. Jadi delta V itu adalah perubahan kecepatannya. Jadi berapa kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Sedangkan delta T itu adalah selang waktu. Berapa lama kecepatan itu berubah. Nah, selang waktu itu berarti T akhir dikurangi dengan T awal. Nah, ini ilustrasinya misalnya pada T sama dengan T awal, kecepatan benda V1, pada T sama dengan T akhir, T1, kecepatan benda adalah V2. Jadi, delta T itu adalah selisih waktu akhir dengan awal, delta V itu adalah selisih kecepatan akhir dengan kecepatan awalnya. Jadi di sini A dalam rumus ini menyatakan vektor percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, delta V itu perubahan kecepatannya, artinya bahwa ini perubahan vektor kecepatannya ya, satuannya meter per sekon. Nah, sedangkan delta T itu adalah selang waktunya. Oke, berikutnya ada pengertian percepatan sesaat. Percepatan sesaat itu percepatan pada T detik tertentu setelah benda bergerak ya. Nah, percepatan sesaat itu adalah limit dari percepatan rata-rata ketika delta T-nya selang waktunya mendekati 0. Percepatan sesaat vektor ini bisa ditulis limit delta T mendekati 0 delta V per delta T. Nah, ini sama aja dengan menurunkan vektor kecepatan ini terhadap waktu. Jadi, percepatan sesaat merupakan turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau Anda belum paham turunan atau diferensial, silakan melihat video saya, masuk ke playlist Fismat. Kalau ingin hanya kulitnya saja, silakan masuk di konsep kecepatan dan kelajuan. Nah, itu saya terangkan sedikit masalah turunan. Nah, A di sini menyatakan percepatan sesaat, satuannya meter per sekon kuadrat, dv per dt, menyatakan turunan kecepatan terhadap waktu. Tentu saja satuannya meter per sekon kuadrat. Yang kedua, kita bahas konsep perlajuan. Perlajuan sudah saya definisikan tadi bahwa perlajuan itu adalah perubahan kelajuan tiap satuan waktu. Ini ada dua macam nanti. Yang pertama adalah perlajuan rata-rata. Kalau kita rumuskan perlajuan rata-rata itu simbolnya adalah A, yaitu delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan kelajuan. Laju akhir dikurangi laju awal. Sedangkan delta T itu adalah selang waktunya, yaitu T akhir kurangi dengan T awal. Jadi A di sini menyatakan perlajuan satuannya meter per sekon kuadrat, delta V menyatakan perubahan kelajuan satuannya meter per sekon, sedangkan delta T itu adalah selang waktunya satuannya adalah sekon. Oke, yang kedua ada perlajuan sesaat. Perlajuan sesaat itu merupakan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Jadi limit dari perlajuan rata-rata ketika delta T-nya mendekati 0. Ini sama aja dengan menurunkan kelajuan terhadap waktu. Rumusnya jadi A sama dengan dV per dt. Nah, A di sini menyatakan perlajuan sesaat, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan dV per dt itu adalah turunan kelajuan terhadap waktu. Yang ketiga adalah konsep perlambatan. Tadi sudah saya jelaskan di awal, perlambatan itu adalah percepatan atau perlajuan yang bernilai negatif
Kenapa bernilai negatif? Karena ada penurunan kelajuan atau penurunan kecepatan. Nah, kalau kita tulis misalkan ini adalah perlajuan atau percepatan rata-rata delta V per delta T, maka delta V tadi kan V akhir kurangi V awal. Nah, kalau V1 lebih kecil dari V awal, misalnya mobil Anda direm, nah itu kan melambat. Berarti V akhirnya lebih kecil daripada V awal. Nah, nanti delta V-nya pasti negatif. Karena yang depan ini lebih kecil daripada yang belakang. Jadi delta V-nya negatif, sehingga nanti nilai percepatan atau perlajuannya itu negatif. Nah, itu dikatakan terjadi perlambatan. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah mobil bergerak lurus dipercepat dari kecepatan awal 36 km per jam menjadi 72 km per jam dalam waktu 10 sekon. Berapakah percepatan rata-ratanya? Nah, ini soal yang sangat mudah sekali. Kita bisa menjawab seperti ini. Kecepatan awalnya di situ adalah 36 km per jam. Coba ini kita jadikan meter per sekon ya dalam sistem internasional. Ini 36.000 meter dibagi 1 jam itu 3.600 kon. Jadi ini 36-nya dicoret, 1000 bagi 100 itu 10 ya. Jadi 10 meter per sekon. Nah, sedangkan V akhirnya 36 ke 72 itu kan dikalikan 2 ya. Berarti ini juga harus dikalikan 2. Jadi V akhirnya 72 km per jam itu sama aja dengan 20 meter per sekon gitu ya. Nah, ini terjadi dalam selang waktu 10 sekon. Yang ditanya adalah percepatan rata-ratanya. Nah, percepatan rata-rata itu delta V dibagi dengan delta T. Jadi kita lihat di sini bahwa delta V itu V1 dikurangi VO dibagi dengan delta T. Jadi V1-nya 20 dikurangi VO-nya 10. Delta T-nya itu 10 di sini. Berarti ini 10 bagi 10. Berarti 1 meter per sekon kuadrat. Sangat simpel kan? Soal nomor 2, suatu titik materi bergerak lurus dalam ruang pada T0 memiliki vektor kecepatan V2I plus 3J plus 4K meter per sekon, di mana IJK itu adalah vektor satuan ya. Nah, kalau belum paham vektor, silahkan melihat teori vektor yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Dan pada T2 sekon kecepatannya menjadi 6I plus 9J plus 12K meter per sekon. Hitung besar percepatan rata-ratanya. Nah, ini lihat ya. Ini kecepatan awalnya sudah tahu, 2I plus 3J plus 4K. Sedangkan kecepatan akhir 6I plus 9J plus 12K. Sedangkan selang waktu berubahnya kecepatan itu adalah dari T0 sampai T2 sekon ya. Berarti delta T-nya 2 dikurangi 0. Berarti 2 sekon. Nah, sekarang berarti kita tinggal ngitung berapa perubahan kecepatannya. Yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, ini vektor kalau dikurangi gampang ya, dikurangi biasa aja. 6 dikurangi 2 itu 4, 4i. 9 dikurangi 3 itu 6, ya kan? 12 kurangi 4 itu 8, gitu aja. Nah, itu adalah vektor perubahan kecepatan. Nah, padahal vektor percepatan rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Jadi ini 4i ditambah 6j ditambah 8k dibagi delta t-nya 2. Jadi vektor percepatan rata-ratanya 2i, 4 bagi 2 ini ya, 6 bagi 2, 3j, plus 8 bagi 2, 4k. Nah, kalau kita mencari nilai dari percepatan rata-rata atau besarnya, atau ditulis gini saja, berarti akar. Akar 2 kuadrat, 3 kuadrat, plus 4 kuadrat. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti 16 tambah 9, 25, tambah 4, itu berarti akar 29. Nah, akar 29 itu ya sekitar 5,34 meter per sekon kuadrat. Itulah jawabannya. Nomor yang ketiga, mobil balap bergerak dengan kecepatan 144 km per jam di jalan tol. Karena melihat halangan di depannya, pembalap menginjak rem dan dalam selang waktu 10 sekon, mobil itu berhenti. Hitunglah perlambatannya. Ini juga soal yang sangat gurih sekali, sangat enak ini ya. Jadi
Kita lihat di situ kecepatan awalnya itu 144 km per jam. Ini 144 itu berarti kalau jadikan meter per sekon, 1 km kan 1000 meter ya. Ini kali 10 pangkat 3 meter, 1 jam itu 3600 kon. 144 dibagi 36 itu kan 4 ya. Ini bagi itu 10, berarti 40 meter per sekon. Nah, karena direm berhenti, berarti V akhirnya 0. Karena dia berhenti gitu ya. Nah, ini dalam selang waktu 10 sekon. Nah, begitu. Jadi kalau ditanya perlambatannya berapa, nah ini yang dimaksud berarti perlambatan rata-rata ya. Jadi kita bisa tulis A itu adalah delta V per delta T, tetap kecepatan akhir dikurangi awal dibagi dengan selang waktunya. Jadi V1-nya 0 dikurangi 40 dibagi delta T-nya 10. Jadi hasilnya adalah min 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda min di sini bahwa terjadi perlambatan. Jadi perlambatannya itu sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ada soal nomor 4. Mobil bergerak dengan data waktu dan kelajuan seperti ditujukan tabel. Hitunglah perlajuan rata-rata mobil dari T0 hingga T4 sekon. Jadi 0 sampai 4 sekon. Berapa perlajuan rata-ratanya? Ini sangat mudah sekali dijawab, termasuk soal yang empuk. Jadi lihat ini ya, pada T0 di tabel itu ya, pada T0 kelajuan awalnya itu 0 di situ ya. Nah, sedangkan pada T4 sekon, nah kelajuan akhirnya adalah 10 gitu kan ya. Jadi kalau gitu delta T-nya itu 4 dikurangi 0 berarti 4 kan, 4 sekon. Nah kalau delta V-nya ya V1 dikurangi VO, jadi 10 kurangi VO 0 berarti ini 10 meter per sekon. Nah sekarang kalau ditanya berapa perlajuan rata-rata, it's very easy problem. Jadi tinggal membagi aja delta V dengan delta T, jadi 10 dibagi 4. Jadi ini 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, soal nomor 5. Sebuah benda bergerak lurus dengan persamaan posisi sesaat. S sama dengan 2T kuadrat plus 3T plus 5 meter. T-nya anggaplah dalam sekon ya. T-nya dalam sekon. Hitunglah kelajuan pada T2 sekon, perlajuan rata-rata dari T1 sekon hingga T3 sekon, perlajuan sesaat pada T3 sekon. Coba kita jawab. Ini juga soal yang sangat gurih kriuk-kriuk. Coba lihat ya, yang A ini kelajuan pada T2 sekon. Kalau ditanya kelajuan pada T tertentu, itu kan kelajuan sesaat. Jadi diturunkan aja fungsi S-nya terhadap waktu itu ya. Jadi diturunkan fungsi posisi terhadap waktu. Jadi ds per dt diturunkan 2T kuadrat ya, perhatikan di sini ya. S-nya adalah 2T kuadrat plus 3T plus 5. Diturunkan aja terhadap waktu. ds per dt berarti turunannya adalah 4T plus 3. Saya anggap Anda sudah menguasai turunan. Kalau belum menguasai turunan, silakan melihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai kelajuan dan kecepatan. Itu sedikit saya terangkan masalah turunan. Tapi kalau lebih dalam, masuk ke playlist Fismat. Pilih diferensial turunan. Nah ini kalau ditanya pada T2 sekon berapa kelajuannya, ya tinggal masuk aja. T-nya 2 kan, ditambah 3. 8 tambah 3 itu 11 meter per sekon. It's very easy kan? Nah, terus kemudian yang B, perlajuan rata-rata dari T1 sekon sampai T3 sekon. Kita sudah menemukan fungsi kelajuannya 4T plus 3. Nah, kalau pada T sama dengan 1 sekon, itu berarti kita hitung T-nya kita masuki 1 begini. Berarti 7 kan? Meter per sekon. Kalau pada T3 sekon, berarti T-nya kita isi 3. Berarti 4, ini diisi 3 ya. Plus 3. Jadi 12 plus 3. Nah, itu kan 15 meter per sekon. Jadi delta T-nya, ini kan T awalnya, itu T akhirnya. Kan 3 dikurangi 1, 2 sekon. Kalau delta V-nya, berarti perubahan kelajuan, ya V pada 3 dikurangi V pada 1. Kalau saya kurangi, 15 dikurangi 7 itu adalah 8 meter per sekon. Jadi perlajuan rata-ratanya delta V per delta T. Delta V-nya adalah 8, delta T-nya 2,
berarti perlajuan rata-rata 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang C ya. Yang C itu ditanya perlajuan sesaat pada T3 sekon. Kita kan sudah menemukan persamaan kelajuannya, yaitu V 4T plus 3. Kalau ditanyakan pada T tertentu, itu berarti perlajuan sesaat ya. Jadi T-nya cuma 1. Perlajuan saat merupakan turunan laju kelajuan terhadap waktu. Jadi kita turunkan aja 4T plus 3, 4T diturunkan 4, 3 diturunkan 0. Jadi ini hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Kalau ditanyakan pada T3 sekon, perlajuan berapa ini? Perlajuannya. Lah karena bukan merupakan fungsi waktu, ini konstan ya. Jadi kalau begitu T berapapun, maka perlajuannya selalu sama 4 meter per sekon kuadrat. Nah ini berarti benda mengalami perlajuan yang konstan. Oke, soal nomor 6. Suatu titik materi bergerak dalam ruang menurut vektor posisi S sama dengan 3T kuadrat I plus 4C plus 5TK meter. T itu dalam sekon. Hitunglah percepatan rata-rata dari T0 hingga T2 sekon. Yang kedua percepatan sesaat pada T3 sekon. Nah, mari kita jawab rame-rame ya. Nah, pertanyaan yang A. Ini kita tahu bahwa fungsi posisinya adalah 3T kuadrat I plus 4C plus 5TK, di mana T itu dalam sekon. IJK itu adalah vektor satuan ya, yang mengarah masing-masing ke sumbu E, ke sumbu Y, ke sumbu Z. Nah, kalau menghitung percepatan rata-rata, kita harus tahu dulu fungsi kecepatan sesaatnya dulu. Fungsi kecepatan saat itu turunan posisi terhadap waktu gitu ya. Nah, kita turunkan dulu. Ayo kita turunkan. 3T kuadrat diturunkan 6T ya. 6TI, 4 diturunkan 0 ya. Terus kemudian 5T diturunkan 5. Nah, K begitu. Jadi kita temukan fungsi kecepatan 6TI ini 0 ya, plus 5K. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita hitung pada T awal 0, itu nilai V-nya berapa ya? Ya diisi 0 di sini. Berarti ini 0 ya. 6 kali 0 I plus 5K. Berarti ini hasilnya, ini kan 0. Berarti 5K. Jadi pada T0, vektor kecepatannya 5K. Perhatikan, pada T sama dengan 2 sekon. Nah, vektor kecepatannya kita hitung, berarti 6 kali 2 di sini ya. T-nya diisi 2. Jadi 12 kan. 12 I plus 5K. Seperti itu. Jadi kalau mencari delta V-nya, itu berarti V pada T akhir dikurangi V pada T awal. Jadi ini kita kurangi aja. Kalau dikurangi 5K dikurangi 5K habis. Jadi tinggal apa? 12I gitu ya. Nah sekarang kalau ditanya selang waktunya, ya gampang. T akhir kurangi T awal. 2 dikurangi 0 berarti 2 sekon. Nah, kalau kita ditanya vektor percepatannya, itu berarti kan delta V dibagi dengan delta T. Seperti itu. Jadi kalau kita masukkan delta V-nya 12I dibagi dengan delta T-nya 2. Berarti kan 6I. Berarti nilai dari percepatan rata-ratanya, atau ditulis gini saja, yaitu 6 ini. 6 meter per sekon kuadrat. Nah, arahnya kemana? Ya terlihat di sini. 6I artinya apa? Berarti 6 ke arah sumbu X positif. Ya, karena ini plus 6I. Berarti ke arah sumbu X positif. Ingat ya, I tadi vektor satuan mengarah ke sumbu X. Oke, sekarang menghitung percepatan sesaat pada T3 sekon. Maksudnya ini nilai percepatannya yang dihitung nanti ya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Tadi kita sudah menemukan kecepatannya adalah vektor ini ya, 6TI plus 5K. Kan gitu tadi ya. Masih ingat ya pertanyaan tadi? V-nya itu kayak gini. Nah, kalau dihitung percepatan saat pada T3 sekon, ya kita turunkan dulu kecepatan ini terhadap waktu. Jadi kalau kita turunkan, jadi apa ya? Diturunkan 6I gitu kan. 6I. Nah, ini turunkan 5, 0. 0K gitu. Jadi akhirnya percepatannya adalah 6I. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pada T3 sekon, berapa percepatannya? Ya, nggak ngaruh waktunya, karena ini hanya tidak mengandung fungsi waktu.
Jadi kalau pada T3 skon, vektor percepatannya ya tetap aja 6i. Kecuali kalau A-nya misalkan 6TI gitu ya. Nah, maka pada 3 skon ini dimasukkan 3, 6 kali 3 I sehingga 18i. Jadi kalau percepatannya tidak mengandung waktu atau T, maka pada T berapapun percepatannya selalu 6i. Sehingga percepatan sesaat pada T3 skon nilainya adalah 6 meter per skon kuadrat. Tentu saja arahnya ke sumbu X positif.